yang kami hormati hari ini Ibu dosen ya, Ibu dosen, Ibu dekan, Ibu rektor nggak tahu Ibu. Pokoknya kami tahunya Bu Nefrita saja. Selamat datang Bu di SMP Negeri 11, kemudian Bu Elva. Selamat datang kembali Bu. Ini kali yang kedua dan berikutnya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang non Muslim. Alhamdulillah kembali lagi ke Senggarang. Mungkin sebagian saya kenal nih Bapak Ibu yang ada sini. Ada teman lama, ada adik sekampung, ada alumni gitu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sekolah ini. Tujuan dan maksud kehadiran kami di sini adalah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu mengajar menggunakan model pembelajaran. Oke. Apa saja model pembelajaran dalam pendekatan saintifik Bapak Ibu? Pak Nasrul, kawan lama. PBL yang project. Ya, PBL, project. Discovery learning. Ini mbak saya nih, saya lupa tadi. Ini mbak saya nih, Mbak Endang. Inquiry learning ya Bapak Ibu ya. Konten yang berbeda, berarti ada video, ada mungkin dalam bentuk selebaran ya atau print out dan lain-lain. Tapi saya lupa pertanyaannya kemana Pak Nasrul, apa kemarin Pak Nasrul ya? Mungkin gini Bu, jadi kemarin juga kita tanyakan juga dengan Pak ya, karena saya sendiri kan baru tahun ini mengikuti kurikulum Merdeka. Kemarin kan masih K13. Jadi masalah RPP terdiferensiasi itu kan mengkondisikan anak sesuai dengan kebutuhannya di dalam proses PBM. Nah, yang saya pertanyakan itu apa mungkin dengan kondisi yang berbeda-beda, satu berminat di video, satu minat membaca, kemudian bisa dilaksanakan secara sekaligus di kelas itu, Bu? Oke Pak, menurut kita kan nggak mungkin ya Pak ya dalam satu ruangan bermacam aktivitas. Nah, mungkin aja Pak. Nah, caranya kalau yang video itu jangan dalam kelas itu Pak, karena kalau kita khawatir dia akan mengganggu temannya yang lain, silakan dia ditunjuk satu tempat. Nah, dia disuruh ke perpustakaan. Yang penting pada waktu yang kita tentukan dia harus kembali ke kelasnya sudah membawa hasil yang kita minta. Itu bisa solusinya ya Pak ya. Karena kan memang harapannya diferensiasi itu seperti itu. Anak-anak diberikan prosesnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Tapi yang disampaikan Pak Nasrul tadi ini, karena memang kita tadi kan ada keterbatasan waktu. Karena kalau kita seperti tadi banyak kita buat, waktu kita terbatas. Apalagi model kami kan jamnya sedikit, model agama kan sedikit jamnya. Jadi kalau yang kami pahami dan kami coba praktekkan itu memang kita tetap tidak mungkin pindah ruangan, tetap di ruangan, tapi memang semua proses yang tadi itu kita jalani, walaupun ada yang tidak suka. Pertama mungkin kita tampilkan PPT-nya atau mereka dia semua baca. Jadi yang tahu membaca mungkin dia kurang suka seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin putar video cuman dengan materi yang hampir sama. Jadi dengan berikut ini kita juga mengajarkan dengan dia bahwasannya kita nih tidak hanya mengikuti apa yang kita suka. Karena anak ini kadang kalau memang gitu terus kita buat, dia akan menimbulkan efek yang lain. Apa efeknya? Ya kalau saya tak suka ya udah. Karena dia yang suka. Jadi akhirnya timbul psikologi anak juga. Sama sekarang Bu, anak harus naik misalnya kan. Mungkin pemerintah berpikir ini bagus, anak ini kan nanti dia akan masuk. Tapi ada psikologi lain, apa anak itu tidak mau gagal. Gagal bagi dia itu kiamat. Maka banyak yang suka putus asa, mati aja lah aku tak tahi. Seperti di barat kan gitu kita dengar. Saya pikir karena moto dia itu juga tuh. Ya sikit aja masalah, bunuh diri lah.
maka angka bunuh diri. Tapi kalau kita mungkin dah terlatih suka tak suka ya, kita dah biasa, gagal itu biasa karena prinsip itu. Jadi Proses itu bukan berarti guru harus memaparkan ketiga-tiganya. Jadi Bapak Ibu ini dengan kurikulum Merdeka itu sebetulnya tugas Bapak Ibu itu sudah dipermudah. Kita kan terbiasa nih mendampingi anak ngajar, padahal kurikulum Merdeka itu penekanannya tidak seperti itu, Pak. Jadi saya tak tahu nih apakah SMP 11 mengizinkan siswanya atau punya Chromebook, Mbak. Nah, mungkin bisa dipinjam Chromebook untuk videonya. Jadi anak yang dia audiovisual tadi, mereka satu kelompok, Bapak tidak perlu menjelaskan di situ, Pak. Dia belajar sendiri materi itu, dia menemukan sendiri apa tujuan pembelajaran hari ini, begitu juga dengan kelompok yang lain. Nanti ending di akhirnya baru mereka presentasi sesuai dengan apa yang mereka dapat. Nyambung sedikit Bu dari yang disampaikan Kak Sugi, Pak Nasro tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dari itu ya. Jadi kalau dari penjelasan isu anak-anak misalkan nih yang suka membaca itu kita arahkan ke perpustakaan gitu ya Bu ya. Kemudian yang suka melihat video, kemudian kita minta mereka mencari tempat yang agak sunyi gitu supaya nggak mengganggu kawannya yang metode ceramah gitu. Karena kita mau ceramah ini. Saya sebelumnya mohon maaf nih Bu ya. Kelemahannya menurut saya di pengawasan kita sebagai guru bagaimana itu Bu? Karena kan kita harus mengawasi anak ini jam pelajaran kita nih. Kalau anak bertabur tadi di perpustakaan atau di bawah pokok, nanti kemudian apa yang mereka lihat itu bagaimana cara kita mengawasinya? Oke Pak, terima kasih banyak. Ya itu dalam hal pengawasan Pak ya. Tadi kan itu solusi kalau tidak bisa mengatasi anak-anak di dalam kelas dengan aktivitas yang beragam. Kalau seumpamanya perpustakaan kan ada penjaga perpustakaan Pak, gitu ya. Nah, saya meralat Pak, dalam kurikulum Merdeka Bapak tidak perlu lagi berceramah Pak. Tidak ada lagi ceramah, semua aktivitas langsung dilakukan oleh siswa. Ya, dengan Bapak jelaskan tadi, mungkin Bapak kasih materi dulu. Ya, bisa aja materinya hari ini terkait ini. Untuk kelompok A ini materinya, nanti Bapak ada sediakan. Untuk pembelajaran diferensiasi itu kan sesuai dengan kriteria anak kan. Kalau dalam video itu kan anak bisa mendengarkan dalam video. Misalnya saya menjelaskan teks diskusi. Menjelaskan teks diskusi tentang temanya demi keluarga. Di dalam video itu ada teks, kemudian ada suara kita. Apakah itu sudah tidak termasuk? Dan ada gambarnya sekalian. Jadi ketika kita mengambil nilai, silakan yang mau lisan langsung. Yang menulis, yang malu-malu berbicara, silakan tulis pakai kertas. Atau dalam bentuk gambar, misalnya dalam video itu kan ada gambar ayah, gambar ibu, gambar ponakan, sepupu. Nah, boleh tak? Misalnya 3, misalnya dalam video tadi tentang hubungan keluarga. Jadi 5 kelompok di kelas itu berbeda hasil mereka itu, tapi nilainya boleh nilai lisan, boleh nilai produknya. Itu apa sudah termasuk diferensiasi atau belum? Oke Pak, itu juga bagian dari diferensiasi. Berarti yang jelas diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi produk. Ini ada asesmen formatifnya. Asesmen awal. Namanya asesmen awal. Nah, itulah yang kami lakukan, integrasi pengetahuan, konten dan pedagogiknya gitu. Jadi tak mungkin kita di dalam kelas tanpa pengelolaan kelas ataupun tidak ada materi segala macam. Yang Ibu sampaikan itu kan menambahkan integrasi TP ACK itu ke dalam modul ajar. Jadi sini poinnya seberapa berpengaruhnya terhadap hasil capaian siswa. Ini modul ajar untuk menegaskan di bagian mana dan bentuk integrasi teknologinya seperti apa dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu sudah menggunakan misalnya teknologi sederhana. Kita bisa membandingkan kalau kita menggunakan teknologi yang lain. Kita merubah mindset itu yang susah, dari yang lama ke yang baru ya.
sehingga ketika ada perubahan kurikulum itu guru dapat panik duluan. Ya kalau duluan, padahal bendanya sama juga. Naik kereta di tengah malam, kereta malam jalannya cepat. Awal kata ucapkan salam, sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh sekuntum si bunga mawar, mawar tumbuh dalam jambangan. Kami ini baru belajar, jikalau kurang mohon tunjukkan. Pertemuan yang ketujuh, kegiatan pembelajarannya, bagian pendahuluannya, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Lagu yang disimak anak ini melalui audio, melalui alat atau siswa nyanyikan. Nah, kalau menurut kami, kalau memang itu melalui peralatan, berarti di situ ada teknologinya. Nah, itu. Itu per satu paragraf itu, Mbak. Per kalimat. Jadi peserta didik memiliki kemampuan di sini hanya kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar saja. Tujuan yang akan dicapai itu saja TP-nya. Jadi kalau dari atas sampai ke bawah itu yang akan diselesaikan dalam 3 tahun. Itu kan kelas 7, 8, 9. Ya. Sedangkan ini kan materi kelas 9. Ya, terus yang mana TP-nya? Ada di bawah, kompetensi, mengembangkan kompetensi diri. Jadi dia berkaitan dengan keluarga. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri ya? Iya. Nah, berarti itu TP-nya, Mbak, yang harusnya ditulis di tujuan pembelajarannya. Yang CP itu nanti dia menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Yang saya tanya begini, bisa nggak umpamanya dalam satu TP yang sama bisa diajarkan untuk kelas yang berbeda? Selama yang saya tahu gitu ya Pak ya, yang namanya TP, makanya itulah gunanya Bapak Ibu menganalisis CP. Bapak Ibu yang memastikan TP ini di kelas 7 atau kelas 8. Kalau Bapak letakkan di 7 juga, di 8 juga, berarti di 7-nya tidak selesai dong, gitu ya Pak ya. Karena kan dia berlanjut tuh intinya. Jadi intinya Pak, yang namanya TP itu, silakan Bapak Ibu yang menentukan. Yang pertama, nah, ini sistem pertama. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produk. Di sini guru menjelaskan materi tentang kapan sujud sawi, syukur dan tilawah dilakukan dengan ceramah. Jadi masih pedagogikal, masih ada ceramahnya Bu. Karena agama ini kalau nggak ceramah susah Bu, tetap harus ceramah. Kalau karena namanya merdeka itu memang boleh aja ya Bu, tapi konsep yang namanya ATP itu bagaimana Bu supaya dipahami. Kalau tadi akhirnya kan kawan sudah paham nih, oh berarti dari, karena dulu Bu diturunkannya seperti ini, memang benar Bu. Jadi ini CP-nya diturunkan seperti TP-nya per satu-satu itu. Kemudian memang ditentukan mana yang kelas 7, makanya guru itu harus duduk disepakati. Nah, tapi terkadang itu belum terlaksana karena dulu belum kurikulum merdeka semua, baru jenjang kelas 7 sama kelas 8. Nah, hari inilah guru itu sudah sounding semuanya nih. Tidak ada format yang baku. Yang jelas minimal dalam sebuah ATP itu ada TP-nya. Itu aja paling. Jadi kalau Bapak Ibu mau nambahkan CP di sebelahnya, mau nambahkan materi, mau nambahkan waktu, itu hak Bapak Ibu. Tapi dalam itu ATP itu yang ada TP. Maka di TP itu, umpamanya saya bilang tadi, baik kayak bahasa Indonesia, TP-nya ada 4 tadi ya, ada 5. Untuk kelas 9 umpamanya,
Ibu Endang mengambil itu menjadi TP-nya kelas 9. Berarti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Urutkan dia dulu berdasarkan CP-nya. Terus duduk bersamalah dengan guru serumpun. Ini 9.1 sampai 9.5 ini urutannya udah benar atau salah? Belum pokoknya. Oh ternyata urutan TP 9.3 ini loh dulu yang harus diajarkan gitu ya. Maka di ATP-nya di sebelah kolom TP itu muncul TP pertamanya, ATP-nya itu 9.3 gitu loh. Jadi alurnya TP-nya sudah disusun berdasarkan CP, tapi ATP-nya disesuaikan dengan urutan yang menurut Bapak Ibu itu yang harus duluan. Paling tidak Bapak Ibu mengerti ternyata ada pendekatan pendampingan yang lain TPAJK yang menjadi acuan dari kementerian gitu ya. Nah itu tadi dalam setiap event guru secara nasional itu menjadi perhatian mereka ya. Mohon maaf bila ada salah dan silap dari kami semua. Senang bisa berbagi di sini karena biasanya kami setiap tahun itu berkeliling Bapak Ibu. Tahun kemarin kami ke SMA 7 dengan topik modul ajar terdiferensiasi. Jadi mereka sana kami ajarkan modul ajar terdiferensiasi karena tahun itu mereka awal menjadi sekolah penggerak angkatan 3. Jadi kami berikan informasi terkait itulah sehingga pada saat mereka nanti ke pelatihan bukan sesuatu hal yang awam gitu, tidak tahu sama sekali. Jadi di sekolah ini saya yakin kurikulum merdekanya sudah jalan gitu ya. Dengan kepala sekolahnya juga memiliki pengetahuan yang oke terkait kurikulum merdeka. Bapak Ibu bersyukur gitu ya punya kepala sekolah yang saya tahu seperti apa kompetensi beliau gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan silap kata. Mana tahu di lain kesempatan Bapak Ibu butuh kami gitu ya. Bantu Bu untuk pendampingan apa? Insya Allah kami akan berusaha bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Semua deh. Kami langsung memberikan sertifikatnya sudah ada Bapak Ibu, sudah kami serahkan dengan Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sertifikat ini bermanfaat untuk pengembangan profesi Bapak Ibu dalam peningkatan kinerjanya. Hanya itu dari kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan tempat dan kesempatan kami bisa hadir di sini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memfasilitasi tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laksanakan di sini bernilai pahala dan nanti Allah mudahkan segala urusan Ibu. Kemudian ini juga menjadi sumber ilmu bagi kami yang kemarin kami masih abu-abu sudah menjadi paham dan lekat. Semoga kami bisa mengimplementasikannya ini dalam pembelajaran. Terkait ini Bu yang tentang buku revisi, kalau guru lelah mengikuti perubahan sama halnya dengan pelaksana kurikulum tersebut sendiri ya Bu. Belum ini konsepnya berganti. Kita sebagai guru hanya bisa belajar sepanjang hayat. Nah itu aja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf dan terima kasih banyak Bu Nep dan tim, Bapak Ibu guru semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita SMP Negeri 11.